Iya, baiklah. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Pak Idrus, mudah-mudahan tadi sempat menyimak, tadi ada tanggapan dari Partai Nasdem yang menyayangkan langkah dari Golkar ini dengan mencabut dukungan terhadap RK. Apa tanggapan Anda, Pak Idrus? Jadi begini Mbak Kania, saya sudah jelaskan tadi bahwa dukungan Partai Golkar kepada Ridwan Kamil itu prosesnya cukup panjang. Ya pada waktu itu ketua umumnya masih Bung Setia Novanto, pertemuannya 2, 3, 4, 5 kali cukup sering kita ketemu. Ya dan sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya pada waktu itu kita mensimulasikan tentang calon wakil itu. Ya contoh wakil dan bahkan pada waktu itu kita sudah ada bicara dengan Pak Ridwan Kamil ya tentang bagaimana agar supaya di Pantura itu adalah kader Golkar dan itu adalah saudara Daniel dan kita juga mencoba melihat daripada survei-survei yang ada. Oke, Nah, baik. Tapi tentu pada waktu itu Pak Idrus apakah pasangan sudah calon terucap? yang ditetapkan oleh Pak. Ya, waktu itu pada saat pembicaraan pada waktu itu apakah memang sudah terucap bahwa RK sepakat begitu dengan wakil yang diusulkan oleh Golkar? Ya kita sudah bahkan simulasinya kita sama-sama. Ya kita sudah melakukan satu komunikasi dengan baik sehingga kita mensimulasikan bagaimana Pantura yang jumlah pemilihnya kurang lebih 14 sampai 15 juta sehingga memang itu penting ya kader-kader Golkar yang ada di sana dan itulah sebabnya maka kita mengajukan saudara Daniel. Ya dan pada waktu itu sebenarnya tidak ada masalah. Ya bahkan di dalam simulasi yang kita bicarakan itu sudah semuanya sudah kita bicarakan. Jadi Anda sempat menyebut tadi soal konvensi. Jadi Partai Golkar tidak setuju dengan mekanisme konvensi ini. Karena kalau melihat dari apa yang sudah disyaratkan oleh RK pun mengatakan bahwa sebaiknya wakil ini ditentukan secara bersama-sama, bersama mufakat. Mengingat bahwa sebenarnya ada 4 parpol pendukung RK yang semuanya mengajukan wakilnya. Iya, saya kira begini ya. Jadi tentu kita juga harus bicara dari awal. Penentuan Daniel Muttaqin itu bukan secara tiba-tiba. Ya, tetapi sudah melalui proses komunikasi politik yang cukup lama. Ya, saya kira itu yang menjadi dasar Partai Golkar sehingga ketika tidak bisa lagi, ya ini hanya ngulur-ngulur waktu kita kompensi sampai pada suatu ketika. Ya, saya kira tidak bisa seperti itu di dalam dunia politik. Ya, jadi oleh karena itu maka Partai Golkar sampai pada satu kesimpulan dan kemarin kita bicarakan di mana Pak Airlangga selaku ketua umum juga bersama-sama, ya kita tidak ingin memutuskan sesuatu itu di ujung yang seakan-akan kita terpaksa sehingga kalau misalkan sampai pada waktu itu maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita melakukan satu komunikasi dan adanya satu pembentukan koalisi-koalisi baru di sana. Oke, Itu jadi Mbak proses Kania politiknya tuh nih masalahnya. sudah berjalan nih Pak. Artinya Anda sudah setelah pencabutan dukungan ini ada proses politik, komunikasi politik yang sudah dilakukan untuk menentukan kurang lebih siapa begitu yang nanti akan didukung oleh Partai Golkar atau mungkin dari internal Partai Golkar sendiri. Ya ini Deddy Mulyadi misalnya. terus terang saja itu belum secara efektif. Tetapi sebelum itu juga kan sudah kita melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai politik yang ada dan bahkan juga sudah sampai pada proyek simulasi tentang proyeksi pasangan calon yang kemungkinan kita akan usung. Baik, terima kasih Pak Idrus telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.